Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiban." Ya, bahwa Allah itu sesungguhnya maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman satu perintah yang sama kepada para rasul. Nabi kemudian mengutip firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, "kulu min thayyibat," makanlah yang baik-baik, wa'malu sholiha, dan lakukanlah hal-hal yang baik. Rasulullah SAW kemudian membacakan atau mengutip lagi firman Allah yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kulu min thayyibat," makanlah yang baik-baik. Jadi kedua ayat ini sama redaksinya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa Allah memerintahkan satu perintah kepada orang beriman sama seperti diperintahkan kepada para Rasul. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian zakarar rajul, menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, yang laki-laki itu diceritakan kelihatan telah melakukan perjalanan yang jauh. Ash'asa wa aghbara, mukanya penuh debu, kusut, kayak begitu ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, orang itu, laki-laki itu mengangkat tangannya ke atas langit alias sedang berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari, "Wa mat'amuhu haram," makanannya dari yang haram. "Wa masyarabahu haram," minumannya juga dari yang haram. "Wa malbasahu haram," wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari yang haram. "Wa ghuzzi bil haram," dia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian menutup hadis ini dengan mengatakan, "Fa anna yustajaba lahu." Atau ada dalam riwayat yang lain, "Fa anna yustajab lizalik." Bagaimana doanya bisa diterima? Teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya harta yang halal ini sampai-sampai orang Quraisy sekalipun ketika Ka'bah mereka sedang melakukan renovasi di suatu waktu, mereka membuka donasi kepada siapa saja yang mau memberikan bantuan, baik harta maupun yang lainnya dalam rangka renovasi Ka'bah yang mereka cintai. Yang menariknya adalah mereka juga mencantumkan pengumuman bahwa siapa yang ingin berdonasi untuk perbaikan Ka'bah harap tidak memberikan donasi dari harta yang haram. Menarik, karena artinya orang-orang Quraisy waktu itu betapa mereka memahami dengan jelas bahwa kehalalan sesuatu itu menjadi sesuatu yang sakral, ya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam hadis tadi kita bisa dapat satu kesimpulan besar. Hadis itu sedang membicarakan tentang istijabatud doa, tentang bagaimana doa itu bisa diterima. Syarat-syaratnya tadi halal, baik dalam makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang mengenyangkan lainnya harus dari harta yang halal. Dalam Al-Quran
Ayat tentang istijabatud doa itu ada di surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ya. Ada ayat-ayat yang lain yang mirip model seperti pertanyaan ini. Misalnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul, katakan, islahul lahum khair, berbuat baik kepada anak yatim itu bagus. Allah mewakilkan kepada Nabi, qul, tolong dijawab. Jadi Allah tidak menjawab secara langsung. Atau ayat yang lain misalnya, ya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabir, di dalam kedua itu ada dosa yang sangat besar. Lagi-lagi Allah mewakilkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi lihatlah ayat tentang istijabatud doa, Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, hilang kata qul. Allah langsung mengatakan fa inni qarib, aku itu dekat. Itu menunjukkan bahwa hubungan seseorang hamba dengan Allah itu begitu sangat dekat. Dalam riwayat yang lain dikatakan sedekat dengan urat nadi leher yang ada di leher ini. Nah, yang menarik adalah rentetan ayat-ayat ini, rentetan ayat tentang istijabatud doa ini ada di rentetan ayat-ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa dimulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185, lalu masuk ayat tentang doa ini 186. Ya. Nanti ditutup kemudian 187 lagi tentang puasa. Nah, ini menjadi satu pertanyaan atau menjadi satu tadabbur bagi kita. Kenapa Allah menyisipkan ayat tentang doa di tengah-tengah rentetan ayat-ayat tentang puasa? Bisa jadi adalah misalnya kita bisa jawab dengan hadis Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan salasah, ada 3 la turad, yang dimana doa mereka 3 ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Atau kalau itu pakai dalil hadis, atau boleh jadi kita bisa menjawab begini. Orang yang berpuasa itu dia dalam kondisi yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mampu mengontrol hawa nafsunya kepada hal-hal yang sebenarnya dibolehkan. Makan, minum itu dibolehkan. Tapi karena dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia menghentikan aktivitas halal itu untuk sementara waktu. Maka orang-orang yang mampu mengontrol kepada hal-hal yang mubah sekalipun, maka logika yang sangat mudah diterima kepada hal-hal yang haram, dia pasti lebih mampu. Itu menunjukkan bahwa kemampuan mengontrol diri itu adalah bagian dari tanda-tanda istijabatud doa. Mengontrol makanan, mengontrol minuman, mengontrol pakaian dari benda-benda, unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, sebelum kita tutup, misalnya tadi saya katakan bahwa ayat tentang istijabatud doa ini ada di tengah-tengah Al-Baqarah 183 sampai 187, dan itu di ayat tentang puasa. Menariknya lagi adalah ayat Al-Baqarah 188 setelah bicara tentang puasa, tiba-tiba langsung bicara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian secara batil. Lagi-lagi Allah ingin menegaskan hasil dari orang yang puasanya bagus adalah dia mampu mengontrol dirinya. Dengan contoh yaitu memakan harta, ya, memakan harta orang lain. Sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika sahabat yang lain bertanya, kok bisa? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, aku tidak pernah memakan sesuatu kecuali aku pastikan bahwa makanan itu halal masuk ke dalam perutku. Teman-teman dirahmati Allah, isu tentang makanan halal, tentang rendang babi, dan apapun isu-isu yang berikutnya,
saya kira itu akan kembali menegaskan kepada umat ini bahwa kita perlu mendapatkan perlindungan terhadap makanan yang halal. Bagi mereka yang sudah melakukan proses-proses kehalalan dalam produksi makanannya misalnya, mereka berhak mendapatkan label halal. Dan siapa yang tidak mau melakukan proses itu, dia harus siap menerima label haram. Dan Indonesia butuh kepada keberkahan, yang mana keberkahan itu diantaranya adalah jika dilalui dengan iman dan takwa, seperti mana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi, dengan syarat amanu wattaqau. Dan ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan jawab, aku akan istijabah yang mereka meminta. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah mereka memohon kepadaku dan mereka beriman kepadaku. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.